Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kembali lagi di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan trading atau swing trading agar kita bisa profit secara konsisten di Indodax ya. Khususnya di sini saya akan menggunakan indikator, yaitu indikator Bollinger Band, dan bagaimana cara menggunakannya khususnya untuk trading agar kita bisa mendapatkan profit secara konsisten ya dengan mudah. Dan ini adalah salah satu video yang sangat penting juga khususnya buat pemula dalam menggunakan indikator, di mana indikator Bollinger Band itu merupakan indikator dasar yang cukup mudah untuk digunakan bagi teman-teman yang baru memulai atau baru belajar untuk melakukan sebuah trading di cryptocurrency ataupun di saham ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah membuka terkait dengan aplikasi dari Indodax ya, dan di sini saya sudah membuka chartnya, dan kebetulan di sini adalah chart dari Indodax itu adalah terkoneksi langsung dengan website dari TradingView. Jadi di sini ada banyak indikator yang bisa kita gunakan, dan pada hari ini saya akan membahas salah satu indikator yang sering saya gunakan untuk melakukan trading ya, atau swing trading agar bisa mendapatkan profit secara konsisten teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja kita pilih bagian indikator ya teman-teman. Yang di sini kita pilih bagian indikator yang di sini. Kita pilih, kemudian kita cari yang namanya Bollinger Band teman-teman. Kita cari Bollinger Band. Nah, di sini kita gunakan Bollinger Band yang biasa. Oke, di sini Bollinger Band-nya sudah saya tambahkan ya teman-teman. Nah, kemudian sekedar informasi buat teman-teman semua bahwasanya Bollinger Band itu merupakan sebuah indikator ya yang membantu dalam melakukan analisa. Ada 3 garis yang digunakan, di mana garis yang paling atas yang ini teman-teman. Jadi ini namanya upper band atau garis yang paling atas atau titik resistennya dari indikator Bollinger Band. Kemudian yang paling bawah ini namanya lower band atau lower band ya teman-teman. Yang paling bawah namanya lower band. Kemudian yang garis tengah yang berwarna orange itu namanya middle band, atau kita bisa samakan juga yang namanya dengan SMI atau simple moving average seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan cara penggunaan dari indikator Bollinger Band teman-teman. Jadi kita yang pertama tentunya kapan kita melakukan pembelian dan kapan kita melakukan sell atau penjualan, atau sering dikenal dengan take profit ya teman-teman, untuk mendapatkan keuntungan yang secara konsisten teman-teman. Jadi Bollinger Band itu digunakan adalah ketika pergerakan harga atau market itu mengalami penurunan atau menyentuh yang namanya garis dari Bollinger Band, yaitu lower band ya, garis yang paling bawah atau lowernya, atau bisa juga dapat dikatakan sebagai titik support dari pergerakan harga teman-teman. Jadi di sana kita bisa melakukan open posisi untuk melakukan pembelian. Kemudian yang kedua, kapan kita melakukan penjualan? Kita bisa menjual ketika harga itu menyentuh di garis upper bandnya, yaitu di garis bagian atas dari indikator Bollinger Band teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah salah satu contoh pergerakan dari kripto, yaitu Ethereum, yang di sini adalah pergerakan secara uptrend ya teman-teman. Jadi sangat disarankan sekali untuk menggunakan indikator Bollinger Band. Itu adalah pergerakan marketnya itu sedang mengalami pergerakan yang bullish ya, atau uptrend, atau sedang mengalami kenaikan. Kemudian bisa nggak kita gunakan pada saat downtrend? Bisa, cuman ketika downtrend itu adalah sangat beresiko ya, lebih beresiko kita sering mengalami cut loss seperti itu. Jadi saya biasanya sering menggunakan Bollinger Band itu ketika market itu sedang mengalami posisi bullish atau uptrend seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan mencontohkan ya, akan menjelaskan secara detail di mana. Nah, di sini adalah salah satu market yang sedang mengalami kenaikan. Nah, semisal di sini kita melakukan pembelian nih teman-teman. Nah, di sini adalah garis dari lower band. Kemudian di sini juga lower band. Kemudian ini adalah upper band. Kemudian di sini juga up ya teman-teman. Kemudian di sini juga upper bandnya, sama di sini juga upper bandnya. Jadi di sini kita bisa buy. Kemudian di sini bisa buy. Di sini kita bisa take profit atau sell, di sini bisa take profit atau sell,
di sini kita bisa take profit atau sell teman-teman. Nah, dengan demikian maka kita akan mendapatkan rate keuntungan. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian. Cuman sangat disarankan bahwa ketika market bergerak menuju ke lower band dari Bollinger Band itu, ketika membentuk candle merah seperti ini ya teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu agar ada konfirmasi atau candle hijau ya. Setelah candle itu menyentuh dari lower bandnya, kita tunggu konfirmasi ada candle hijau terbentuk satu kali teman-teman. Jadi setelah itu kita baru melakukan open posisi, kemudian kita tunggu agar harga itu bergerak menuju upper band atau Bollinger Band yang paling atas. Nah, di sini kita bisa melakukan sell atau penjualan teman-teman, sehingga kita bisa mendapatkan profit. Nah, di sini kita coba hitung berapa margin profit yang kita dapatkan. Nah, semisal teman-teman membeli di sini ya, pas di garis Bollinger Band, maka setelah kita hitung, kita jual di bagian atas atau di upper bandnya, maka di sini kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar 11% teman-teman. Jadi 11% dengan time frame di sini yang saya gunakan yaitu 4 jam. Jadi dengan candle ya, pergerakan candle sekian candle sampai di candle yang menyentuh garis upper bandnya, yang kita bisa melakukan penjualan atau take profit dari awal pembelian di sini ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar beberapa hari kita sudah mendapatkan profit 11%. Nah, kemudian bagaimana ketika harga itu bergerak turun teman-teman? Ya, jadi bagaimana ketika harga itu bergerak turun? Nah, ketika bergerak turun, kalau untuk teman-teman yang trading itu wajib melakukan yang namanya cut loss teman-teman. Jadi kenapa? Untuk membatasi kerugian. Misalnya saya contohkan di sini. Kita di sini membeli kripto ya. Di sini sudah menyentuh yang namanya lower band, di sini juga sudah menyentuh lower band. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melakukan penjualan teman-teman, sudah take profit. Nah, kemudian di sini adalah ada yang namanya pergerakan ke support, yaitu menyentuh lagi yang namanya lower band. Nah, di sini kita tidak akan melakukan pembelian teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak ada konfirmasi candle hijau untuk menandakan bahwa harga itu akan reversal atau balik arah menuju upper band seperti itu. Makanya disarankan di awal adalah kita melakukan pembelian ketika candle itu bergerak mendekati dan menyentuh lower band. Kita tunggu agar ada candle hijau terlebih dahulu sebagai konfirmasi pergerakan atau konfirmasi bahwa harga itu akan bergerak balik atau reversal teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada konfirmasi setelah candle merah dia membentuk candle berwarna hijau, dan itu menandakan bahwa pergerakan harga akan berbalik arah naik menuju upper bandnya, jadi menuju Bollinger Band yang di bagian resisten. Maka di sini terlihat bahwa harga itu naik teman-teman seperti itu. Nah, kemudian ketika di sini itu kita tidak bisa melakukan pembelian. Kenapa? Memang di sini adalah harga atau candle itu harga atau candle itu menyentuh dari lower bandnya, cuman tidak ada konfirmasi candle di penutupan harga dengan time frame 4 jam itu berwarna hijau. Jadi kita tunggu candlenya itu terus bergerak mengikuti Bollinger Band-nya yang di bawah. Kemudian kemudian di sini ya teman-teman, di sini di upper band kita bisa melakukan pembelian. Di sini kita baru bisa melakukan pembelian. Kenapa? Karena di sini ada konfirmasi teman-teman. Jadi candle yang sebelumnya itu berwarna merah menyentuh yang namanya garis upper band dari Bollinger Band, kemudian dikonfirmasi dengan candle hijau, maka kita bisa melakukan pembelian teman-teman. Dan setelah itu harga lanjut naik ya, cenderung harga itu akan reversal dan mendekati garis yang namanya upper band, dan di sini kita bisa melakukan sell atau take profit teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itu terkait dengan cara penggunaan dari Bollinger Band ketika market sedang uptrend maupun downtrend teman-teman. Jadi sangat disarankan sekali kita menggunakan indikator Bollinger Band itu ketika market itu benar-benar sangat jelas pergerakannya uptrend atau downtrend. Nah, kemudian ada juga pergerakan yang sideways teman-teman. Yang pergerakan yang sideways seperti ini, dia lagi konsolidasi ya, harga itu lagi menentukan arah dia mau bergerak ke atas ataupun ke bawah, seperti itu teman-teman. Ketika market sedang sideways dengan sideways yang pola bagus seperti ini, kita masih bisa menggunakan yang namanya teknik Bollinger Band. Jadi kita upayakan beli ketika harga itu benar-benar menyentuh di harga support atau lower bandnya dan terkonfirmasi candle hijau di candle pergerakan di 4 jam berikutnya, dan kita bisa melakukan pembelian atau buy.
teman-teman. Kemudian kita bisa sell ketika dia sudah menyentuh di resisten atau di upper band-nya seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan bagaimana cara menggunakan indikator Bollinger Band agar kita bisa mendapatkan profit secara konsisten. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa kita juga harus memperhatikan yang namanya risk and reward ratio. Jadi, misal teman-teman target profit itu dalam swing trading atau trading itu misalnya 4%. Jadi, ketika kita menargetkan profit sebesar 4%, ya, maka kita harus yang namanya risk and reward ratio-nya itu adalah 4:2 teman-teman. Jadi kita profit 4% dan kita harus cut loss sebanyak 2% seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pembelian di lower band, setelah kita beli kemudian harga itu dia gagal, ya. Jadi tidak sesuai dengan pergerakan atau prediksi analisa kita, dia itu tidak naik ke bagian atas atau upper band. Maka ketika dia turun sebesar 2%, ya, ketika kita turun sebesar 2%, maka kita harus melakukan yang namanya cut loss seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika dia sudah menyentuh pergerakan harga itu menyentuh yang namanya upper band atau garis Bollinger Band yang paling atas, maka kita harus melakukan take profit atau sell. Jadi perbandingan risk and ratio-nya itu adalah 2:1 seperti itu. Jadi 2% kita take profit, 1% kita cut loss seperti itu. Jadi misalnya di sini teman-teman. Nah, misalnya di sini kita beli di sini, kemudian take profit di sini, kita beli di sini, take profit di sini, kita beli lagi di sini, take profit lagi di sini, kita beli lagi di sini, take profit di sini, kita beli di sini, take profit di sini, kemudian kita beli sini, take profit di sini, dan kita melakukan pembelian di sini dan ternyata gagal. Kita di sini harus yang namanya cut loss ya teman-teman. Jadi kita di sini yang namanya cut loss. Jadi dengan beberapa kali pembelian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali pembelian kita sudah profit sebanyak 6 kali. Kemudian cut loss 1 kali. Cut loss itu sebanyak 1 kali teman-teman, ya. Cut loss 1 kali ketika market sedang benar-benar mengalami bullish atau uptrend. Jadi ketika misalnya kita rate profit kita misalnya 2% teman-teman. Kita profit kita 2%, kita profit 6 kali, otomatis kita sudah profit sebanyak 6 kali 2 ya teman-teman. Kita sudah profit sebanyak 12%, ya, sudah profit 12%. Cuman kerugian kita atau cut loss kita itu cuma 1% teman-teman, seperti itu. Jadi itu manajemen terkait dengan risk and reward ratio-nya. Jadi agar teman-teman bisa mendapatkan profit konsisten, teman-teman juga harus secara konsisten menerapkan risk and reward ratio. Jadi agar teman-teman membatasi yang namanya kerugian agar tidak mengalami kerugian yang begitu besar teman-teman, seperti itu. Jadi semua harus diperhatikan. Kenapa? Karena setiap indikator itu tidak bisa memberikan keakuratan 100%. Jadi indikator itu hanya sebagai alat pembantu, ada kalanya indikator itu juga bisa memberikan kerugian. Maka dari itu kita harus memanajemen keuangan dengan memperhatikan risk and reward ratio yang kita gunakan dalam trading cryptocurrency maupun saham, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah buat teman-teman ya, terkait dengan Bollinger Band-nya ya. Ketika Bollinger Band itu melebar, maka itu artinya Bollinger Band itu melebar artinya volatilitas dari pergerakan pasar itu sangat tinggi, atau volatilitas dari pergerakan harga pasar baik transaksi jual maupun beli itu sangat ramai teman-teman. Seperti ini ya. Jadi di sini adalah harga itu Bollinger Band itu mengalami pelebaran, di sini juga mengalami pelebaran teman-teman ya, mengalami pelebaran, maka volatilitasnya itu sangat tinggi. Baik itu volatilitas dalam market mengalami kenaikan ataupun penurunan, seperti itu. Kemudian ketika Bollinger Band itu menyempit seperti yang di sini teman-teman, menyempit ya, jadi volatilitas itu rendah, jadi market itu sedang sepi dan transaksi tidak terjadi begitu besar. Jadi seperti ini ya teman-teman, jadi transaksinya itu sangat sepi dan tidak terjadi transaksi begitu besar. Jadi bagusnya itu adalah ketika Bollinger Band itu mengalami pelebaran atau melebar teman-teman. Cuman yang perlu diperhatikan transaksinya volatilitasnya positif atau negatif ya. Kalau positif berarti harganya akan uptrend, cuman kalau negatif maka nanti akan berbalik arah, harganya bisa mengalami downtrend, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu terkait dengan penggunaan dari Bollinger Band ya, agar teman-teman bisa mendapatkan profit secara
konsisten trading, baik trading harian maupun mingguan maupun bulanan. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan perubahan time frame di sini ya teman-teman. Time frame-nya di sini baik yang 4 jam, yang 1 hari maupun 1 minggu. Biasanya saya menggunakan yang 4 jam karena untuk trading teman-teman, atau swing trading seperti itu. Oke teman-teman, jadi demikian terkait dengan tutorialnya ya teman-teman, cara menggunakan Bollinger Band agar teman-teman bisa mendapatkan profit secara konsisten, dan semoga video ini bermanfaat juga buat teman-teman, khususnya teman-teman yang baru mau mulai ya. Jadi indikator ini sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk diingat, dan langsung diaplikasikan ya teman-teman. Jadi ingat sekali lagi, disclaimer on, ini adalah hanya sebuah edukasi ya, tidak bermaksud untuk mengajak dengan mengambil risiko yang besar. Dan ingat, risk and reward rasionya dan manajemen keuangannya yang baik dan benar agar teman-teman bisa trading dan mendapatkan profit secara konsisten. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, agar video ini dan channel ini semakin berkembang untuk ke depan. Saya Ketua Desa undur diri, salam profit buat teman-teman semua.